Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emma Abdul Arfansyah. Sini saya akan menjelaskan FCFS, SJF non primitif dan SJF non primitif. Pertama itu FCFS atau FIFO atau first in first out. Itu bisa diartikan sebagai proses yang tiba lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Kalau ada proses tiba pada waktu yang sama, maka pelayanan mereka dilaksanakan melalui urutan mereka dalam antrian. Proses di antrian belakang harus menunggu sampai semua proses di depannya selesai. Setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FCFS QW sesuai dengan waktu kedatangannya. Contohnya itu, jika diketahui terdapat 5 macam antrian proses, yaitu A, B, C, D, dan E, dengan waktu kedatangan semuanya 0, 1, 2, 2, 5. Lama proses berturut-turut antara lain 5, 2, 6, 8, 3. Pertanyaannya yaitu, kapan dimulainya eksekusi dari tiap-tiap antrian proses tersebut? Kapan selesai eksekusi? Hitung turnaround time atau TA-nya, dan berapa rata-rata TA-nya. Itu rumusnya itu TA sama dengan waktu tunggu ditambah lama eksekusi. Rata TA sama dengan sigma TA per sigma job. Waktu tunggu sama dengan mulai eksekusi dikurang waktu tiba. Langsung saja kita jawab. Di sini sudah terdapat tabel yang dimana nama prosesnya itu A, B, C, D, dan E, dan waktu tiba, lama eksekusi, mulai eksekusi, waktu tunggu, selesai eksekusi, dan TA-nya. Di sini kita tengok proses A yaitu waktu tibanya 0, lama eksekusinya 5, mulai eksekusinya 0, waktu tunggunya 0, dan selesai eksekusinya 5 dan TA-nya 5. Untuk B yaitu waktu tibanya 0, lama eksekusinya 2, mulai eksekusinya 5, waktu tunggunya 5, dan selesai eksekusinya 7, yaitu kenapa 7? Karena 5 ditambah dengan 2, lama eksekusi tambah tunggu waktu, dan TA-nya juga 7. Untuk C yaitu waktu tiba yang 0, lama eksekusinya 6, dan mulai eksekusinya 7, waktu tunggunya 7, selesai eksekusinya 13, dan TA-nya 13. Untuk D yaitu lama eksekusinya 8, mulai eksekusinya 13, waktu tunggunya 13, selesai eksekusinya 27, TA-nya 21, TA-nya 21. Dan untuk E yaitu lama eksekusinya 3, mulai eksekusinya 21, waktu tunggunya 21, selesai eksekusinya 24, dan TA-nya 24. Di sini dapatlah untuk sigma TA-nya yaitu 70 dan rata-rata TA-nya 14. Kelemahan dari algoritma ini yaitu waiting time rata-ratanya cukup lama. Terjadinya convoy effect, yaitu proses-proses menunggu lama untuk menunggu satu proses besar yang sedang dieksekusi oleh CPU. Algoritma ini juga menerapkan konsep non-primitif, yaitu setiap proses yang sedang dieksekusi oleh CPU tidak dapat diinterrupt oleh proses yang lain. Yang kedua itu SJF atau shortest job first. Pada algoritma ini, setiap proses yang ada di ready QW akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses, dan karena hal tersebut, maka waiting time rata-ratanya juga menjadi pendek, sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Contohnya itu, ada 4 buah proses yang datang, berurutan yaitu P1 dengan arrival time pada 0,0 ms dan burst time 7 ms. P2 dengan arrival 2
2,0 dan burst time-nya 4, dan P3 arrival time-nya 4,0 dan burst time-nya 1, dan P4 dengan arrival time-nya 5,0 ms dan burst time-nya 4. Hitunglah waiting time rata-rata dan turnaround time dari keempat proses tersebut dengan menggunakan algoritma SJF. Average waiting time rata-rata untuk ketiga proses tersebut adalah sebesar 0 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 7 dibagi 4 sama dengan 4. Terus selanjutnya ada shortest job risk non-preemptive. Average waiting time rata-rata untuk ketiga proses tersebut adalah 9 ditambah 1, 0 ditambah 2 dibagi 4 sama dengan yaitu 3 ms. Ada beberapa kekurangan dari algoritma ini, yaitu yang pertama, susahnya untuk memprediksi burst time proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Proses yang mempunyai burst time yang besar akan memiliki waiting time yang besar pula, karena yang dieksekusi terlebih dahulu adalah proses dengan burst time yang lebih kecil. Algoritma ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah preemptive. Jika ada proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses di ready QW dengan burst time yang lebih kecil daripada proses yang sedang dieksekusi tersebut, maka proses yang sedang dieksekusi oleh CPU akan digantikan oleh proses yang berada di ready QW tersebut. Preemptive SJF sering disebut juga shortest remaining time first scheduling. Yang kedua yaitu non-preemptive. CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready QW untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU, meskipun proses yang baru tersebut mempunyai burst time yang lebih kecil. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.